sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini itu akan bermanfaat, khususnya pada diri kita sendiri dan pada umumnya kita akan semoga bermanfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Oke. Al-hadiniyah biniyati doa wal qabul wa salama syai'ulillahi lana walakum Fatihah. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Saya harap baik semuanya ya. Siapa ketua kelas kelas ini ya? Oke, Mas Reno. Ada yang nggak masuk Mas Reno hari ini? Ada. Banyak. Banyak tuh berapa Mas Reno? 5 orang. Wow, 5 orang. Itu kenapa ya nggak masuk kira-kira? Ada yang sakit dan ada yang izin. Kira-kira kenapa? Yang izin tuh izin apa kira-kira? Nggak tahu. Waduh. Yang sakitnya sakit apa? Sakit panu. Baik anak-anak, hari ini kita akan pelajari terkait dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke. Nah, untuk pada hari ini kita akan khusus mempelajari terkait dengan manajemen perkantoran. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan layanan bisnis. Oke. Jadi kita bagi dua. Untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari terkait manajemen perkantoran, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari dengan layanan bisnisnya. Seperti itu. Nah, melanjutkan untuk materi kali ini. Sebelum itu, siapa di sini yang sudah tahu apa itu manajemen perkantoran? Nah, siapa yang di sini sudah tahu? Silakan angkat tangan. Ya, Mas Arsyil. Apa itu manajemen perkantoran, Mas Arsyil? Nah, bagus banget ya, 100 buat Mas Arsyil. Bener ya apa yang dikatakan Mas Arsyil? Itu sudah benar apa itu manajemen perkantoran? Bener yang dikatakan Mas Arsyil ya. Ada yang mau berpendapat yang lain selain Mas Arsyil? Iya, Mas Irsyad. Apa itu manajemen perkantoran, Mas Irsyad? Ya, betul ya. Meskipun bahasanya berbeda, tapi intinya apa yang disampaikan oleh Mas Irsyad itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arsyil. Oke, baik, kita akan membahas terkait dengan manajemen perkantoran. Apa sih manajemen perkantoran itu? Nah, manajemen perkantoran sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi 2 kata, teman-teman, atau anak-anak semuanya. Ya, ada manajemen dan ada perkantoran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Manajemen perkantoran, manajemen dan perkantoran. Manajemen ya ini ya. Manajemen. Kalau kita mendengar kata-kata manajemen, pastinya di dalam pikiran kita itu akan langsung berpikiran manajemen itu adalah mengatur. Ya, pastinya mengatur, mengelola, menyusun dan merancang. Nah, itu semua yang dikatakan benar, ya, benar. Itu adalah manajemen. Manajemen itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang mengatur, mengelola, menyusun dan merancang. Itu semua terkait. Itu semua ada di dalam unsur manajemen. Nah, itu dia manajemen. Sekarang perkantoran. Apa sih yang jadi perkantoran itu? Apa itu perkantoran? Nah, perkantoran sendiri, anak-anak sekalian semuanya, itu adalah suatu tempat di mana kita itu melakukan manajemen. Suatu tempat di mana kita melakukan
memanage sesuatu yang dimana kita mengharapkan tujuan itu tercapai. Ya, intinya perkantoran adalah suatu tempat di mana kita melakukan manajemen. Seperti itu. Kalau manajemen itu adalah kata kerja, manajemen itu adalah cara mengelola, manajemen itu adalah perbuatannya, gitu ya. Manajemen adalah perbuatannya, sedangkan perkantoran itu adalah tempat untuk melakukan manajemen itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Dulu teman-teman sekalian semuanya, perkantoran itu cuma ada satu, yaitu tempat saja, tempat atau bangunan saja. Sekarang di era digital saat ini, perkantoran itu terbagi menjadi dua. Ada perkantoran secara fisik, tempat nyata ada, seperti itu perkantoran. Dan ada perkantoran yang virtual, yang dimana perkantoran ini tidak ada secara fisik, akan tetapi ada secara virtual, ada secara digital. Nah itu. Nah kalau kita mengambil garis benang merahnya, kita mengambil kesimpulan dari poin-poin tadi, dari poin yang sudah saya paparkan tadi. Manajemen itu adalah mengatur, mengelola, menyusun, merancang. Perkantoran adalah tempat untuk manajemen. Kita bisa menarik garis kesimpulannya bahwa manajemen perkantoran itu adalah cara mengatur, mengelola dalam memberi layanan kepada pelanggan atau rekan kerja demi mencapai tujuan dan kepuasan masing-masing, entah itu dari pelanggan dan dari kita sendiri, seperti itu perusahaan. Nah ya, terus ahli atau pakar lain itu menyebutkan, ya, definisi lain dari manajemen perkantoran itu adalah mengelola, entah itu dari manusianya, entah itu dari metodenya, entah itu dari mesin atau alat-alatnya. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Nah, terkait dari definisi manajemen perkantoran sendiri, anak-anak sekalian semuanya, itu para ahli itu menyebutkan berbeda-beda, beda-beda para ahli itu. Tapi sebenarnya para ahli menyebutkan itu maknanya sama gitu loh, tapi kata-katanya itu berbeda-beda, seperti itu. Setelah itu fungsi dari keduanya. Nah kita akan lanjut terkait dengan fungsi manajemen perkantoran. Fungsi manajemen perkantoran sendiri itu juga berbeda-beda teman-teman, atau anak-anak sekalian semuanya. Oke, kita akan bahas satu persatu deh. Fungsi dari manajemen sekarang. Kita fungsi dari manajemen dulu ya. Fungsi dari manajemen itu untuk apa? Untuk kita melakukan POAJ. Nah, ini POAJ ini sering terjadi, sering viral, di mana saat kata-kata manajemen itu ada. Kalau ada kata-kata manajemen, pasti ada kata-kata POAJ. Apa sih POAJ itu? Nah, kita akan bahas POAJ. POAJ atau POA biasanya. POAJ itu singkatan dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu ya. Fungsi dari manajemen, yaitu ada terdiri POA ini. Yang pertama, ada planning. Planning itu adalah suatu perencanaan. Kalau kita gampangnya, saat kita mau mendirikan suatu perusahaan, pastinya kita akan merancang atau merencanakan apa sih perusahaan yang akan kita buat ini, bagaimana mekanisme dari perusahaan yang akan kita buat, gitu. Apa target perusahaan kita ini, terus apa saja siapa saja konsumennya dari perusahaan ini, seperti itu. Nah itu semua ada di ranah planning, perencanaan, merencanakan apa yang akan kita buat, apa yang perusahaan bagaimana yang akan kita buat. Nah itu semua ada di
urusan dari planning itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan planning, setelah kita melakukan perencanaan, setelah kita merencanakan apa yang akan kita buat, langkah selanjutnya kita akan melakukan organizing. Oke, organizing. Nah, organizing ini itu dimana setelah kita melakukan merencanakan, setelah kita tahu nih, oh aku akan membuat perusahaan ini, targetnya ini, konsumennya ini, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan organizing. Organizing ini itu adalah menentukan sumber daya dan kelompok-kelompok mana yang akan mengisi divisi-divisi yang ada di perusahaan. Apa itu kualifikasinya, bagaimana manajernya, bagaimana karyawannya seperti apa. Nah, itu ada di ranah organizing. Setelah kita melakukan organizing, langkah selanjutnya kita akan melakukan actuating. Nah, pastinya setelah kita melakukan perencanaan, setelah itu mengorganisasikannya bagaimana, itu sudah dilakukan, berjalanlah itu ya. Singkat cerita, berjalanlah itu perusahaannya. Nah, sembari berjalan ini, di dalam manajemen kita harus actuating. Actuatingnya apa? Actuating itu adalah arahan, ya. Arahan supaya apa? Supaya organisasi ini selalu selaras dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Kita harus mengarahkannya, kita harus memotivasi karyawan-karyawannya, dan kita harus mensosialisasikan karyawan-karyawannya. Nah, itu semua ada di ranah actuating. Supaya apa? Supaya dari planning dan organizing tadi itu selalu selaras dan akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di planning tadi. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan controlling. Nah, di mana controlling ini itu mengunci dari planning, organizing, sama actuating. Nah, kita itu akan dikunci oleh controlling, yaitu pengawasan. Di mana kita harus mengawasi apa saja yang sudah ditetapkan, apa saja yang sudah direncanakan, terus apa saja yang sudah diorganisasikan, terus apa saja yang sudah di-actuatingkan. Nah, itu kita akan mengontrol, kita akan mengawasi di sini. Ibarat kata, POAC ini sebuah wadah di mana ada isinya dan ada tutupnya. Wadahnya sendiri itu ada di planningnya. Wadahnya itu ada di planning. Isinya ada di mana? Isinya ada di organizing dan actuating. Terus tutupnya ada di controlling. Ditutup oleh controlling. Nah, itu ya analoginya dari POAC ini. Selanjutnya ada di, kita akan menjadi dengan fungsi kantor. Nah, fungsi kantor itu terdiri dari dua fungsi. Yang pertama ada fungsi utama dan ada fungsi pendukung. Oke. Kita akan menjadi fungsi utamanya dulu. Fungsi utama dari perkantoran itu adalah informasi, kejelasan informasi di semua lini, ya, kejelasan informasi di semua lini, entah itu dari pihak internal maupun pihak eksternal. Semua harus jelas informasinya, semua harus di manage, semua harus dikelola dengan baik informasi tersebut. Nah, di fungsi utama itu gimana cara informasi ini dikelola dengan baik? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus menerima apapun informasi dari pihak internal maupun eksternal. Apapun informasinya kita harus menerima. Seperti itu. Setelah kita menerima, kita harus merekam, mencatat. Ya, mencatat dengan mendokumentasikannya. Setelah kita menerima, kita harus mencatat apa saja yang sudah ditemukan, apa saja informasi-informasi yang ditetapkan, apa saja informasi yang masuk tadi, dicatat semuanya. Setelah kita mencatat, setelah kita merekam informasi-informasi yang sudah kita dapat, kita harus mengelola apa saja informasi yang bagus, apa saja informasi yang jelek untuk perusahaan. Nah,
Setelah kita mengelola, setelah kita mengolah informasi-informasi yang bagus, langkah selanjutnya kita akan mendistribusikan kepada pihak yang terkait. Seperti itu. Itu adalah fungsi utama dari perkantoran. Contohnya apa? Contohnya saat ada karyawan yang kurang efektif dalam bekerja, pastinya kita akan mencari tahu, kita akan menerima informasi apa saja yang membuat karyawan ini kurang efektif dalam bekerja. Nah, setelah kita menerima semua informasi, kita akan mencatat apa saja sih tadi, mencatat apa saja yang menjadi kendala dia itu kurang produktif. Mencatat. Setelah dicatat, akhirnya kita akan mengolah. Oh, ternyata ini yang kurang. Oh, ternyata itu yang kurang. Tuh. Nah, setelah itu akan didistribusikan kepada pihak yang terkait. Oh, ini loh yang ternyata yang kurang. Seperti itu. Nah, itu dari fungsi utama dari perkantoran. Selanjutnya, ada fungsi pendukung dari perkantoran itu sendiri. Fungsi pendukungnya itu adalah di fungsi pendukungnya itu ada di perusahaan itu sendiri, ada di perkantoran itu sendiri, yaitu mengurus agar bagaimana kegiatan manajemen itu berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan perusahaan, seperti itu. Ya, seperti merancang sistem, merancang peraturan, dan merancang prosedur kantor. Nah, itu ada di fungsi pendukung dari kantor itu sendiri. Yang kedua ada mengendalikan. Nah, fungsi pendukung dari kantor ini mengendalikan apa saja yang ada di dalam perkantoran itu sendiri. Entah itu dari alat-alatnya, entah itu dari karyawan atau SDM-nya. Nah, itu dari fungsi dari perkantoran, mengendalikan apapun yang ada di perkantoran. Fungsi selanjutnya itu memastikan ketersediaan alat-alat, yaitu sarana prasarana dari kantor itu sendiri. Jadi fungsi dari perkantoran itu harus menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan supaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, di sini apakah ada yang bisa ditanyakan? Apakah sudah dipahami? Oke, saya sudah dipahami. Selanjutnya kita akan menyinggung terkait dengan asas layanan. Nah, asas layanan sendiri itu adalah asas itu secara gampangnya itu adalah cara kerja atau tata cara dalam layanan berbisnis. Nah, gimana sih caranya layanan berbisnis itu? Nah, ada 3 poin di dalam asas layanan ini. Yang pertama ada sentralisasi, yang kedua ada desentralisasi, yang ketiga ada dekonsentralisasi. Nah, kita akan bahas satu persatu dari layanan ini. Yang pertama ada sentralisasi. Nah, sentralisasi sendiri itu adalah pekerjaan yang dimana dia itu terpusat pekerjaannya. Seperti halnya di bidang administrasi. Administrasi ini tuh harus berpusat. Nggak boleh administrasi itu bercabang-cabang. Itu. Supaya apa? Supaya saat kita melakukan administrasi itu tidak kesusahan. Ya, makanya dia itu harus terpusat, satu pintu untuk semua. Itu di ranah sentralisasi. Yang kedua ada desentralisasi. Kebalikan desentralisasi ini itu adalah dimana pekerjaan ini itu berbeda-beda. Jadi bercabang-cabang dengan unit-unit yang berbeda. Seperti halnya ada sekretaris, ada bendahara, ada staf-staf yang lain yang dimana yaitu berbeda-beda setiap jenjangnya. Seperti itu. Selanjutnya ada dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi ini itu adalah gabungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Jadi gabungan antara terpusat sama berbeda-beda, sama tidak terpusat gitu ya.
Nah, baik, oke, kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan tadi, bahwa manajemen perkantoran itu suatu hal mengatur, mengatur, mengelola, menyusun, merancang dalam apa? Dalam memberikan layanan kepada pelanggan atau rekan kerja demi mencapai tujuan dan kepuasan masing-masing. Ya. Para ahli lain menyebutkan bahwa manajemen perkantoran itu mengelola, entah itu dari SDM-nya, sumber daya manusianya, atau dari metodenya, dari mesin atau alat-alatnya, dan untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Itu adalah manajemen perkantoran. Jadi definisi untuk menggambarkan manajemen perkantoran sendiri itu sangat luas. Bahkan para ahli sendiri itu berbeda-beda pendapatnya. Yang sudah saya paparkan tadi, bahwa manajemen perkantoran itu sebenarnya luas sekali untuk definisinya. Bahkan para ahli juga tadi banyak sekali yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya inti dari definisi yang sudah dipaparkan, yang sudah dijelaskan oleh para ahli, itu intinya itu tetap sama, yaitu tadi mengelola, entah itu dari SDM-nya, metodenya, mesin atau alatnya, dan apapun yang ada di dalam perkantoran itu dikelola untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, fungsi dari manajemen perkantoran sendiri itu juga berbeda. Fungsi dari manajemen dan fungsi dari perkantoran. Fungsi manajemen tadi itu ada isinya adalah POAC. POAC itu terdiri dari planning, organizing, activating, dan controlling. Planning itu adalah perencanaan. Setelah itu organizing. Organizing itu adalah mengorganisasikan atau mengkelompokkan. Setelah itu ada activating. Activating itu memberikan arahan, memberikan informasi, memberikan sosialisasi dan sebagainya. Itu di ranah activating. Setelah itu ditutup dengan controlling. Controlling itu ya pengawasan itu tadi. Yang sudah saya paparkan tadi, POHC itu seperti gelas. Gelas di mana gelas ada isinya dan ada tutupnya. Yang mana gelas ini tuh ada planningnya, isinya tuh ada organizing sama activating, isi dari gelas tersebut. Setelah itu ditutup dengan controlling. Nah, itu yang dinamakan POAC. Nah, sekarang ada di ranah fungsi perkantoran. Fungsi perkantoran sendiri terbagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua. Ada fungsi utama dan ada fungsi pendukung. Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya itu mengelola informasi. Fungsi perkantoran, fungsi utama dari perkantoran itu mengelola informasi. Dengan cara apa? Dengan cara menerima informasi. Setelah kita menerima informasi, kita merekam, mencatat informasi yang sudah kita terima. Setelah itu, kalau sudah mencatat, kita akan mengelola mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk. Setelah didapatkanlah informasi yang sudah kita kelola, maka kita akan mendistribusikan kepada pihak yang terkait supaya informasi ini tersampaikan dengan bagus. Seperti itu. Nah, itu fungsi utama dari perkantoran. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi pendukung, yang dimana fungsi pendukung dari perkantoran itu ada mengurus agar kegiatan manajemen di suatu perkantoran, di suatu perusahaan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara merancang. Contohnya merancang sistem perkantoran, merancang prosedur dari perkantoran, merancang tata cara atau peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu ada di ranah fungsi pendukung dari perkantoran, seperti itu.
Terus ada lagi fungsinya pendukung, itu mengendalikan. Nah, mengendalikan ini banyak sekali yang dikendalikan selanjutnya di perkantoran. Banyak yang dikendalikan, yaitu mengendalikan dari SDM-nya, mengendalikan dari alat-alatnya, pokoknya yang ada di perkantoran sendiri itu harus dikendalikan. Nah, itu fungsi dari perkantoran. Terus fungsinya selanjutnya ada memastikan ketersediaan alat-alat atau sarana prasarana. Ya pasti fungsi dari perkantoran itu harus menyediakan apa saja yang dibutuhkan perusahaan supaya perusahaan ini bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Gitu. Menyinggung sedikit terkait pelayanan bisnis ya. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan asas layanan yang sudah saya paparkan tadi, bahwa asas layanan itu adalah tata cara kerja di layanan bisnis. Ada 3 poin tadi ya yang saya sebutkan. Ada sentralisasi, desentralisasi, dan ada dekonsentralisasi. Sentralisasi itu adalah layanan di mana layanan ini itu terpusat. Setelah itu ada desentralisasi, di mana desentralisasi itu berbeda dengan sentralisasi. Lawan kata dari sentralisasi yaitu desentralisasi ini tidak terpusat, melainkan bercabang-cabang setiap unitnya. Setelah itu ada dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi ini itu adalah gabungan sentralisasi sama desentralisasi, seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Apakah sudah jelas semuanya? Apakah sudah dipahami? Tidak ada ya. Nah, baik, untuk materi kali ini saya cukupkan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan layanan bisnis. Kalau sekarang kan manajemen perkantoran. Untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait layanan bisnisnya. Seperti itu. Oke, kita akan mengulas lagi. Kalau kalian sudah difahami terkait dengan materinya, saya akan menanya-nanya ini. Gimana ini, Dava? Apakah apa yang disebut dengan manajemen perkantoran? Baik, betul ya apa yang sudah dipaparkan oleh Dava, bahwa manajemen perkantoran itu tadi mengelola, benar ya, mengelola, mengatur dan menyusun, merancang apa saja yang ada di dalam perkantoran sendiri. Di dalam perkantoran kan ada manusia atau SDM-nya, ada metode, dan ada mesin dan alatnya dari perkantoran untuk mencapai tujuan. Ya, yang paling gampang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu manajemen perkantoran sendiri itu adalah mengelola, entah itu dari manajemen, entah itu dari SDM, entah itu dari metode, entah itu dari alat-alatnya untuk mencapai tujuan. Nah, itu paling gampang untuk mendefinisikan terkait dengan manajemen perkantoran. Nah kan tadi sudah dijelaskan ya, fungsi dari manajemen perkantoran, fungsi dari manajemen sendiri, fungsi dari perkantoran sendiri. Nah, kalau kita gabung nih, fungsi dari manajemen perkantoran itu apa? Nah, kalau kita gabung itu apa fungsinya? Manajemen perkantoran. Fungsi dari manajemen itu kan ada di ranah POAC itu sendiri tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Nah, fungsi dari kantor itu ada 2, ada fungsi utama dan ada fungsi pendukung. Fungsi utamanya adalah menerima informasi. Fungsi utama dari perkantoran itu adalah bagaimana cara perusahaan itu mengolah informasi. Nah, itu fungsi dari perkantoran. Kalau kita gabung fungsi manajemen perkantoran itu apa? Oke, fungsi manajemen perkantoran itu yang pertama ada manajemen informasi yang berkualitas, di mana perusahaan ini harus memanage informasi supaya berkualitas. Gimana cara kita memanage informasi berkualitas? Ya tadi, dengan cara menerima informasi.
setelah itu merekam informasinya, setelah itu mengelola informasinya, dan akhirnya didistribusikan kepada pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti informasi tersebut. Seperti itu yang pertama, manajemen informasi yang berkualitas. Yang kedua, sistem komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi ini sangat penting ya anak-anak sekalian semuanya. Komunikasi itu akan sering terjadi di dalam perkantoran, entah itu dari rekan kerja, sesama karyawan, entah itu dari atasan atau dari bawahan, bahkan sampai ke pihak yang eksternal, pihak dari luar. Semua itu membutuhkan komunikasi yang baik. Nah, gimana cara kita melakukan komunikasi yang baik dan efektif? Yaitu dengan cara gimana? Oke, poin selanjutnya ada di teknologi informasi dan komunikasi yang relevan. Fungsi dari manajemen perkantoran itu harus menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan sesuai bidangnya, ya, sesuai bidangnya. Jadi fungsi pendukung dari manajemen perkantoran sendiri itu kita harus menyediakan teknologi. Sekarang kan zamannya teknologi, di mana teknologi ini sangat luas. Di mana ranah komunikasi juga itu akan berkembang. Dulu komunikasi itu ada dua jenis. Yang pertama secara lisan dan yang kedua secara tertulis pakai surat. Kalau sekarang komunikasi itu sudah banyak jenisnya. Ada secara lisan, ada secara tertulis, dan ada secara digital. Digital sendiri itu memiliki bidangnya sendiri-sendiri. Ada telepon, ada chat. Nah, itu salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang dimana hari ini sudah berkembang. Nah, makanya perusahaan itu harus menyediakan teknologi dan informasi dan komunikasi yang relevan sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan visi misi dari perusahaan. Ya. Nah, itu semua fungsi manajemen perkantoran. Oke. Oke, sudah dicukupkan ya. Saya harap apakah kalian sudah dipahami? Baik, saya rasa sudah dipahami ya. Nah, jadi sudah saya simpulkan juga bahwasanya apa itu manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran itu adalah tadi mengelola apapun, menyusun, merancang apapun dari manusianya, dari SDM-nya, dari metodenya, dari alat-alatnya untuk mencapai tujuan. Nah, itu di ranah manajemen perkantoran. Terus fungsi-fungsi dari manajemen dan perkantoran sendiri, manajemen itu ada POAC. Terus fungsi dari perkantoran itu adalah fungsi utamanya itu adalah informasi. Nah, itu semua. Dan minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan layanan bisnis. Ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman yang tadi sakit bisa diberi kesehatan dan bisa minggu depan bisa belajar lagi dengan kita bareng-barengnya. Baik, cukup dari saya. Saya cukupkan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.